Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke pertemuan minggu ketujuh untuk mata kuliah Desain Organisasi. Sebagaimana rekan-rekan bisa melihatnya di RPS, topik dari minggu ketujuh adalah manufaktur dan layanan teknologi. Untuk materinya, dengan judul Teknologi dan Desain Tempat Kerja, saya mengambilnya dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, tujuan pembelajaran dari topik ini adalah mengidentifikasi dan menentukan teknologi inti organisasi, menjelaskan dampak teknologi inti pada desain organisasi, menggambarkan model kompleksitas teknis, struktur dan kinerja Woodward, pemahaman Lean manufacturing dan pabrik digital, menggambarkan sifat layanan teknologi dan dampaknya pada desain organisasi, mengenali departemen teknologi dan hubungannya dengan departemen desain, mengidentifikasi 3 jenis saling ketergantungan dan prioritas struktural masing-masing, dan memahami job design atau perancangan pekerjaan dan sistem sosioteknis. Oke, masuk ke teknologi layanan atau service dan manufaktur. Teknologi mengacu pada proses kerja, teknik, mesin, tindakan yang digunakan untuk mengubah input ke output. Teknologi mempengaruhi struktur organisasi. Memahami teknologi membantu menentukan bagaimana organisasi dapat dirancang untuk efisiensi. Teknologi inti adalah yang berkaitan dengan proses transformasi untuk menyediakan barang atau jasa. Teknologi non-inti tidak secara langsung berhubungan dengan misi utama organisasi. Oke, masuk ke proses transformasi inti perusahaan manufaktur. Ya, rekan-rekan sekalian bisa melihatnya di gambar ini. Ada bagian input, ada bagian proses, dan ada bagian output ya. Kalau di gambar ini, raw material inputs, core work processes, dan product or service outputs. Oke, masuk ke tekanan yang mempengaruhi desain organisasi. Ada 2 tekanan ya rekan-rekan sekalian, dari yang atas dan dari yang bawah. Yang atas adalah strategic design needs, ya, environment, strategic direction. Kemudian yang dari bawah adalah operational design needs, work processes. Yang tengah ini adalah optimum organization design. Oke, masuk ke perusahaan manufaktur. Kompleksitas teknis didefinisikan secara bagian mekanisasi proses manufaktur. 3 kelompok dasar teknologi yang didefinisikan oleh Woodward adalah yang pertama batch kecil dan unit produksi. Yang kedua batch besar dan produksi massal, dan yang ketiga adalah proses produksi kontinu. Oke, ya, ini pembahasan mengenai Woodward's classification based on system of production. Jadi ada grup 1, grup 2, dan grup 3 ya rekan-rekan sekalian. Dan technical complexity makin ke atas itu makin rendah, sedangkan makin ke bawah itu makin tinggi. Jadi technical complexity untuk grup 1 atau small batch and unit production itu rendah ya rekan-rekan sekalian. Sedangkan technical complexity untuk grup 3 atau continuous process production itu tinggi ya rekan-rekan sekalian untuk technical complexity-nya. Oke, ini masuk ke hubungan antara kompleksitas teknis dan karakteristik struktural. Ya, rekan-rekan silakan membacanya sendiri di slide ini. Strategi, teknologi, dan kinerja. Strategi, struktur, dan teknologi harus diselaraskan. Perusahaan sukses memiliki struktur dan teknologi komplementer. Gagal untuk mengadopsi teknologi baru atau gagal untuk menyetel kembali strategi dapat mengakibatkan kinerja yang buruk. Ya, ini masuk ke pabrik digital. Lantai produksi telah berevolusi. Ya, ada computer aided design hingga product life cycle management atau PLM. Juga disebut computer integrated manufacturing CIM, flexible manufacturing systems FMS, smart factories, advanced manufacturing technology AMT, dan agile manufacturing. Oke, teknologi manufaktur yang fleksibel versus teknologi tradisional.
Oke, teman-teman, rekan-rekan sekalian bisa melihatnya bahwa di sumbu X ini adalah batch size mulai dari small sampai unlimited. Product flexibility, ya ini di sumbu Y, mulai dari standardize, terstandarisasi hingga customize. Jadi untuk yang customize, small batch-nya, maaf saya ulangi, untuk small batch, untuk yang customize, new masuk ke flexible manufacturing dan choices, kemudian choices masuk ke mass customization. Sedangkan untuk yang bawah ini, small batch tradisional masuk ke mass production, kemudian choices masuk ke continuous process. Jadi rekan-rekan sekalian bisa melihatnya di sini bahwa untuk yang mass customization dan continuous process, untuk yang continuous process ini barang-barangnya seragam ya, sama semua. Sedangkan untuk yang mass customization ini barang-barangnya beragam, jadi tidak sama. Oke, masuk ke lean manufacturing. Karyawan yang terlatih pada setiap tahap produksi, mengurangi limbah dan meningkatkan kualitas, menggabungkan unsur-unsur teknologi, dibuat jalan untuk kustomisasi massal. Menggunakan teknologi produksi massal merakit barang satuan untuk pelanggan dengan cepat dan biaya efektif. Ya, ini masuk ke kinerja dan implikasi struktural. Silakan rekan-rekan sekalian bisa membacanya sendiri di slide ini. Ini juga perbandingan karakteristik organisasi. Ya, silakan rekan-rekan sekalian bisa membacanya sendiri di slide ini. Ada di dengan membaca tabel ini ya, rekan-rekan sekalian. Masuk ke perusahaan jasa. Teknologi jasa berbeda dari teknologi manufaktur dan memerlukan desain organisasi yang berbeda. Pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan semua memiliki dimensi yang unik. Oke, ini masuk ke organisasi teknologi jasa inti. Ya, rekan-rekan sekalian bisa membacanya sendiri, melihatnya sendiri di slide ini. Oke, ini juga kecenderungan layanan ramping atau lean. Silakan rekan-rekan membacanya sendiri di slide ini. Karakteristik struktural organisasi jasa versus organisasi produk. Oke, ya ada ya rekan-rekan sekalian silakan membacanya sendiri di slide ini. Oke, merancang organisasi jasa. Organisasi jasa tidak selalu besar. Lokasi sering kecil dekat dengan pelanggan hingga pengambilan keputusan seringkali desentralisasi atau tidak terpusat ya rekan-rekan sekalian. Oke, ini silakan rekan-rekan sekalian membacanya sendiri. Ini juga silakan dibaca sendiri. Masuk ke perancangan departemen. Secara keseluruhan desain organik atau mekanistik. Karakteristik desain bervariasi tergantung pada unit kerja, ada formalisasi, desentralisasi, tingkat keterampilan karyawan, rentang kendali, dan komunikasi dan koordinasi. Oke, ini silakan rekan-rekan sekalian membacanya sendiri. Alur kerja saling ketergantungan antara departemen. Sejauh mana departemen bergantung satu sama lain untuk sumber daya atau bahan. Saling ketergantungan rendah berarti bahwa departemen dapat melakukan pekerjaan mereka secara independen. Saling ketergantungan yang tinggi berarti departemen bergantung satu sama lain. Oke, silakan untuk slide yang lain. Silakan rekan-rekan sekalian membacanya sendiri. Esensi desain. Penelitian penting mencatat bahwa teknologi dan struktur dapat selaras. Teknologi jasa berbeda dalam cara yang sistematis dari teknologi manufaktur. Baik, sekian dari saya. Mohon jangan lupa untuk mengisi komentar, minimal nama dan nomor induk mahasiswa. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.